Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Kandi dari Prodi Ilmu Komputer, Institut Teknologi Bachadudin Yusuf Habib. Di sini, saya akan membahas mengenai salah satu hal yang membuat para programmer dilema, yaitu untuk memilih bahasa pemrograman back-end-nya. Di mana di sini terdapat 3 opsi, yaitu JavaScript, Golang, dan juga PHP. Tetapi masih ada beberapa bahasa lainnya, yaitu Java dan juga Rust yang sering digunakan untuk back-end. Tetapi di sini saya hanya membahas 3 opsi ini. Dimana kita mulai dulu dari JavaScript. Nah, JavaScript dia itu menggunakan Node.js untuk menjalankan kode JavaScript dalam sisi servernya. Dimana ada opsi selain Node.js, yaitu ada bound. Dan juga JavaScript ini kita bisa menggunakan JavaScript untuk membangun front-end sekaligus juga back-end-nya. Nah, ada 2 framework paling populer untuk membangun aplikasi menggunakan JavaScript, yaitu Express dan juga Nest. Dimana JavaScript ini cocok untuk aplikasi real time, contohnya seperti aplikasi chat atau aplikasi real time lainnya. Nah, di sini kita mendapatkan 2 opsi framework, yaitu Express dan juga Nest.js. Dimana Express itu lebih fleksibel daripada Nest.js, tetapi soal dari scalable, Nest.js itu lebih unggul daripada Express.js, dimana Nest.js itu memiliki folder yang terstruktur. Beda dengan Express.js yang membuat kita membuat folder strukturnya dari awal. Nah, kita pindah lagi membahas bahasa selanjutnya, yaitu Golang. Dimana Golang ini dibuat oleh Google, dan juga Golang ini lebih cocok untuk membangun microservice. Nah, dimana Golang ini dia itu merupakan bahasa backend, dimana ada beberapa framework paling populer, yaitu ada Gin, ada Echo, ada Fiber. Tetapi rata-rata programmer Golang itu tidak menggunakan framework untuk membangun sistem backend-nya, yaitu hanya menggunakan standar library-nya saja. Nah, keunggulan dari Golang itu dia itu cocok untuk aplikasi konkuren atau aplikasi yang dapat mengerjakan banyak request dalam bersamaan, karena dia itu didukung yang namanya coroutines. Nah, jadi Golang itu lebih cocok untuk aplikasi skalabilitasnya, karena memang cocok untuk membangun microservice. Kita lanjut. Nah, yaitu PHP. Pasti banyak dari teman-teman yang belajar PHP. PHP ini dia itu lebih mementingkan developer friendly-nya, dimana PHP ini kita bisa membangun aplikasi full stack sama juga dengan JavaScript. Tetapi di sini terdapat 2 opsi framework untuk PHP ini, adalah Laravel dan juga ada CodeIgniter. Nah, kalau kita menggunakan Laravel, di sini betul-betul ekosistem dari Laravel ini dia itu ada banyak dan juga sangat-sangat besar, dimana terdapat beberapa library yang mendukung untuk membangun aplikasi backend Laravel ini. Dan juga ekosistem dari Laravel itu juga memiliki framework frontend yang namanya Livewire. Tetapi kita fokus pada backend-nya, dimana ketika kita menggunakan PHP dan menggunakan framework-nya, betul-betul kita disediakan atau struktur foldernya itu akan dibuat sendiri oleh si framework ini. Beda dengan si JavaScript dan juga Golang, dimana kita membuat struktur foldernya, struktur projectnya secara manual. Tetapi untuk si Laravel atau CodeIgniter ini, dia itu menggunakan
bukan, dia itu akan mengenerate folder strukturnya secara otomatis. Jadi developer tidak perlu membangun kode-kodenya dari awal. Itulah kenapa PHP atau ketika kita menggunakan frameworknya itu dia itu developer friendly. Nah, dan juga aplikasi PHP ini dan Laravel juga ini dia itu sering dipakai untuk membangun aplikasi admin, di mana dia itu rata-rata aplikasi PHP itu dia itu sering dibuat untuk membangun aplikasi pemerintah atau UMKM dan juga beberapa aplikasi menengah sampai ke bawah. Nah, itu saja pembahasan dari saya, di mana teman-teman bisa memilih bahasa apa yang teman-teman akan gunakan untuk membangun backend teman-teman. JavaScript untuk aplikasi real time, Golang untuk microservice, PHP untuk kemudahan developernya. Jadi, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.